Ya, Assalamualaikum. Suara Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar ya? Oke, aman ya. Oh, kita ada. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas mengenai customer journey atau Customer journey. ya. Jadi untuk uh, bisa teman itu customer journey itu mungkin bisa kakak langsung tambahkan saja dulu. Oke. Ya, kalau kita cerita tentang customer journey, artinya kita eh, satu langkah lebih memahami customer kita seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kan ada orang menyusun marketing plan, menyusun rencana promosi, menyusun rencana penjualan, tapi tidak memahami marketnya itu sendiri gitu. Dia tidak pahami sebenarnya saya membuat program marketing ini, saya membuat program sales ini, saya membuat rencana-rencana penjualan ini, bagaimana sebenarnya customer ini sampai bisa dia sampai kenal kita, sampai dia uh, mau membeli produk kita bahkan sampai nanti repeat order itu uh, itu salah satu fungsinya kenapa harus kita memahami customer journey karena tidak apa ya setiap orang membeli sesuatu itu pasti prosesnya panjang jadi semakin mahal sebuah produk ya misalnya Bubble itu kan aplikasi kasir semakin mahal produk itu misalnya case tadi Bubble ya aplikasi aplikasi kasir yang ditawarkan oleh uh, Bubble ya. Nah itu orang kalau langsung misalnya begini langsung tiba-tiba saya ketemu sama misalnya saya ketemu dengan owner UKM atau perusahaan tertentu gitu langsung kita tawarkan. Nah, itu tidak melalui tahapan-tahapan journey istilahnya tahapan-tahapan ini. Saya tidak kenal Anda tiba-tiba saya apa Anda tawarkan saya gitu. Nah, itu dia yang butuhkan. Customer journey itu sebenarnya perjalanan customer bagaimana dia memulai mikir-mikir dari awalnya dia mendapatkan informasi sampai akhirnya dia memutuskan membeli sampai dia nanti datang datang kembali atau merekomendasikan produk kita. Itu sebenarnya customer journey itu. Kalau secara simpelnya seperti itu. Oh, jadi secara simpelnya tadi terus apa apa sih tahapan-tahapannya itu dalam Ya, kalau tahapannya ya terkenal dengan eh, biasanya teman-teman sudah tahu lah gitu, sudah ngerti istilahnya, tapi saya coba susun susun dengan bahasa yang simpel ya. Jadi ada sebenarnya 5 gitu tahapannya. Tahapan pertama itu adalah tahapan seorang namanya suspek. Suspek itu adalah orang-orang yang membutuhkan produk kita, tapi dia belum kenal kita, dia belum tahu kita. Ini suspek. Ini kalau di ini kan kalau di corona kan suspek itu ya sudah terjangkit ya. Jadi suspek itu adalah orang-orang yang tidak dia butuh produk. Misalnya saya sebenarnya punya masalah kalau menghitung keuangan itu sulit. Saya butuh tools, saya butuh mesin kasir atau saya butuh tools aplikasi keuangan. Nah, banyak orang tahu gitu, banyak orang butuh, tapi dia belum tahu produk kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian masuk yang kedua adalah prospek. Nah, prospek ini adalah orang-orang yang eh, sudah tahu kita. Oh, saya tahu Bubble. Oh iya ya, saya tahu ini, saya tahu ada aplikasi kasir namanya Bubble. Oh saya tahu dia bisa ini. Pokoknya dia sudah tahu gitu. Entah karena nonton dia followernya bubble.id atau dia pernah ikut seminarnya bubble.id, dia itu namanya prospek, dia sudah tahu gitu. Nah, yang tahap ketiga adalah tahap yang customer. Nah, ketika di tahap customer ini dia sudah tahu tapi jadi yang pertama tadi dia sudah tahu tapi belum beli yang pertama tadi dia butuh produk tapi belum tahu kita. Tahapan kedua dia sudah tahu kita tapi belum beli. Nah, tahap ketiga adalah customer. Customer itu adalah orang yang
beli produk kita, tapi cuman baru satu kali. Misalnya, saya sudah berlangganan, saya mau coba deh, ini produknya Bubble deh, saya mau coba aplikasi kasir deh. Nah, itu namanya customer. Tapi begitu bulan kedua dia tidak langganan. Nah, itu nanti di sini ada lagi treatmentnya. Kenapa sih dia tidak mau langganan gitu. Nah, tahap ketiga namanya klien. Klien itu orang yang repeat order, orang yang sering orang yang sering orang yang datang lagi membeli produk kita gitu. Jadi tahapan customer ke tahapan ke klien itu adalah orang yang sudah beli tapi beli lagi. Gitu tahapannya. Yang terakhir itu adalah ini orang yang ya kalau sudah jadi prospek, sudah jadi customer, sudah jadi klien, maka dia jadi partner. Partner itu ya dia sampai rela untuk merekomendasikan produk kita, atau misalnya dia join dengan program affiliate kita, dia jadi reseller kita, bahkan dia jadi mitra kita nantinya. Nah, inilah 5 tahapan yang kita harus pahami dalam bisnis, dan semuanya tahapannya itu tergantung dari bisnisnya sendiri. Yang dari customer tiba-tiba langsung melompat ke jadi partner, saya mau langsung jadi reseller, atau ada juga yang dari di awal langsung lewat proses dia jadi mitra seperti itu. Ada juga sampai tahapannya sampai di prospek top seperti itu. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Terus Pak, kan gini, kalau setiap kita customer dalam tahun sama atau berbeda-beda? Ya, berbeda. Tentunya sangat berbeda. Saya bilang tadi, kalau produk kita mahal, ya, produk kita istilahnya, kalau saya di dunia online itu, kalau produk sudah di atas 300.000 atau sudah 1 juta, itu butuh customer journey yang agak panjang gitu. Jadi prosesnya dari dia menjadi prospek sampai ke customer itu butuh proses yang panjang. Kenapa? Karena orang-orang di online itu butuh rekomendasinya orang lain gitu. Dia juga mencari produk kita. Makanya penting teman-teman punya produk itu harus punya aset digital, ya. Harus punya sosial media, harus aktif semuanya, sosial medianya aktif, Instagramnya aktif, Facebooknya aktif, ada webnya. Jangan sampai kita dicari di website, kemudian misalnya ketemu nih aplikasi kasir gitu, kita ketemu Bubble, tapi ini ragu-ragu, ini bagus nggak produknya ini. Dia coba ketik cari di Instagram, Instagramnya tidak pernah dikelola gitu. Followernya mungkin 50 biji gitu. Itu kan menurunkan trust. Nah, kayaknya ragu-ragu kayak ini deh. Saya tidak mau beli, kayaknya agak-agak meragukan ini brand seperti itu. Jadi semakin mahal produk kita, maka semakin panjang customer journey-nya gitu. Semakin murah produk kita, semakin singkat customer journey-nya. Contoh misalnya, saya mau makan, lapar ini siang ini. Ya nggak usah terlalu banyak pikir toh. Lihat saja di depan kantor, ada penjual bakso, itu sudah keputusannya sudah karena saya sudah beli kemarin gitu, dan rasanya enak, sudah saya beli. Itu jadi nggak perlu lagi butuh waktu proses customer journey dari sampai ini. Sebenarnya kalau diulik lagi masing-masing kan sudah ada lagi customer journey-nya. Jadi misalnya dari suspek ke prospek, kenapa sih? Jadi ada lagi step selling gitu, ada lagi 6 steps, ada 6 step kenapa bagaimana orang sampai memutuskan untuk membeli. Itu juga perlu kita tahu ilmunya, 6 step selling. Jadi dia mulai dari awareness, kemudian knowledge, kemudian liking, ya, kemudian preference, lalu conviction, dan terakhir adalah purchase. Ya, jadi dari mulai dia menyadari bahwa kita ada, kemudian dia menggali informasi, knowledge, kemudian dia mulai suka, liking, kemudian preference, dia mulai naksir, conviction, yakin, sudah sangat yakin untuk membeli, akhirnya purchase, akhirnya dia melakukan pembelian. Itu juga salah satu bagian sub customer journey antara dari prospek ke customer seperti itu. Tapi kalau secara gambaran besar, kalau kita mau gambaran besarnya tadi itu dari suspek sampai dia jadi partner. Tapi kalau
step sellingnya, step closingnya itu harus kita pahami 6 tangga gitu. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba langsung mau beli gitu. Dia harus diedukasi dulu baru bisa membeli. Sama juga istilahnya, sebenarnya tidak ada produk yang mahal. Ya, yang ada adalah kita belum menyampaikan value produk kita. Akhirnya orang menganggap bahwa karena mahal itu relatif. Kalau saya bilang iPhone harganya 15 juta, mahal enggak? Bagi sebagian orang bilang, mahal. Halo? Halo? Kalau saya tanya, ada iPhone harga 15 juta, mahal enggak? Tidak. Ya, orang kaya. Ya, karena enggak mahal karena kita sudah menganggap bahwa value dari iPhone itu bagus gitu. Jadi sebenarnya mahal itu relatif. Yang salah sebenarnya marketernya tidak menyampaikan value-nya sampai value itu bisa membuat orang wajar saya beli mahal karena bagus tahu begini, karena ini begini gitu. Makanya tidak ada sebenarnya produk yang mahal. Ada yang kalau orang bilang susahnya saya menjual mahal kayaknya produkku, bukan. Anda belum belajar customer journey, Anda belum mengedukasi benar customer Anda gitu. Dan Anda belum bersabar. Seperti itu. Halo Kak. Ya, ini baru bagus suaranya ini. Tadi kecil sekali. Oh iya Kak, maaf. Oh jadi tadi dilihat dari dari produk itu tidak mudah juga langsung dikatakan mahal. Jadi lebih ke diedukasi pengetahuannya. Gitu Kak Dek. Ya. Ya, jadi kalau kita paham ilmu customer journey, maka kita akan kita tidak akan baper dengan pembeli kita gitu. Karena sebenarnya kesalahannya bukan lagi di harga gitu. Kalau harga kita sudah tahu harga ini memang pas dengan value kita, berarti ada kesalahan kita. Kesalahan kita adalah kita belum maksimal mengedukasi customer kita seperti itu. Jadi dari 6 step yang tadi Kak, mulai dari perkenalan produk, kemudian mengedukasi, membuat orang menyukai, liking-nya. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu kita memberikan kita memberikan kesadaran atau memberikan informasi lah seperti itu. Yang kedua adalah knowledge. Kita memahamkan produk kita itu fungsinya apa. Itu tahap knowledge. Tahap ketiga liking. Tahap liking itu kita kalau di tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam, ya. Kan ada 6 tahapan. Kalau tahap 1, tahap 2 itu kan ini bisa kita ubah persepsinya orang. Ini kita bisa ubah persepsinya orang. Misalnya, saya ubah persepsinya orang. Misalnya begini. Saya update status di Facebook atau di Instagram, saya bilang begini, produk saya ini dipakai hampir sebanyak hampir perusahaan besar di Makassar. Nah, itu kita kasih tahu orang bahwa kita kasih informasi kepada orang bahwa produk ini bagus kayaknya itu gitu. Jadi kita cuma bisa melakukan 2 hal ini. Mengedukasi ya, memberikan informasi, kasih awareness sama knowledge. Kalau kita sampai membuat dia suka, membuat dia yakin, itu urusan internalnya dia gitu. Itu urusan customer-nya. Yang kita cuma bisa lakukan, yang ikhtiar kita itu cuma kita edukasi saja ini. Urusan dia menyukai, yakin, sampai dia memutuskan untuk membeli, itu urusan hatinya itu. Tapi kita bisa membuat dia supaya baper untuk bisa membeli. Gitu. Oh, lebih ke mempengaruhinya itu di tahap 1 dan 2 tadi. Karena ada 6 tahapan tadi kan. Tahapan awareness, knowledge, liking, preference, conviction, sama purchase. Kalau 2, 3, 4, 5, 6 itu tahap 3, 4, 5, 6 itu tahapan internal itu. Kalau tahapan 1, 2 itu sebagai marketer kita bisa lakukan. Oke, baik Kak. Nah, terus
ini kan Kak, dari apa yang tahap ketiga yang keenam ini kan banyak juga orang yang berpandangan bahwa kalau menjual itu menjual itu lebih susah, menjual itu susah, padahal kadang itu di lapangan ketika sudah membeli yang lebih susah itu mempertahankan customer-nya. Iya, betul. Nah, Ya, ada sih tipsnya begitu Kak untuk membuat customer itu repeat order kembali dengan produk kita. ya. Kalau teman-teman memahami customer journey, maka teman-teman akan bisa melihat petanya. Petanya toh. Jadi mulai dari kenapa ini orang bisa membeli produk saya, kemudian kenapa ini orang bisa datang lagi ke saya, sama kenapa ini orang bisa rekomendasikan produk saya ke orang lain. Jadi kalau kita tak pahami ilmu customer journey seperti ini, maka kita tahu jawaban-jawabannya itu. Nah, kenapa sih ada orang? Halo? Ya. Kenapa ada orang yang bisa tadi statementnya, sorry, saya tadi bicara. Halo? Ini suara saya kedengaran teman-teman? Suara saya aman ya di situ? Coba yang nonton komen dulu. Suara saya kedengaran? Tes 1 2 tes. Halo Kak. Iya, oke. Ini suara saya kedengaran? Oh, aman ya. Oke, bisa lanjut ya. Suaranya Kenapa tidak terdengar. ini sekarang? Oh, kedengaran. Oke, mungkin dari sana yang agak ini ya. Halo Jadi Kak, begini. suaraku kedengaran? Suara saya kedengaran. Suara saya kedengaran. Oke, saya lanjut ya. Jadi kenapa ada tadi statementnya, pertanyaannya tadi mengatakan bahwa lebih gampang orang lebih susah itu mempertahankan pelanggan daripada menjual produk Halo Kak. pertama kalinya. Halo. Suara saya bagus. Suaranya Dian yang kayaknya. Halo. Gimana saya lanjut ini? Halo Kak, suaraku kedengaran? Iya, kedengaran, suaranya kedengaran. Suaranya kedengaran. Bisa mungkin jaringan tadi Kak. Bisa ditinggikan dulu volumenya sedikit. Iya. Ini bagaimana suaranya? Bagus, sudah bagus. Tes. Apakah suara saya? Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Oke, jadi mempertahankan pelanggan itu lebih susah katanya daripada menjual kepada orang baru. Betul itu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mempertahankan pelanggan itu jauh lebih murah budgetnya daripada menjual produk ke orang baru seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita jual ke orang baru itu butuh banyak biaya promosi ya, banyak biaya promosi untuk menjangkau mereka semua seperti itu. Ketimbang dengan orang sudah beli dan kita maintain pelanggan kita. Nah, apa tipsnya sebenarnya? Tipsnya adalah memang pertama kita harus punya produk yang bagus. Yang bagus itu dalam artian yang memang produk itu membuat customer kita itu memang merasa bahwa oh iya ini baik dan cocok dengan apa yang saya sudah di produk, terutama di kuliner, itu kuncinya adalah rasanya seperti itu. Kalau di jasa ada berarti servisnya. Oke, anggaplah jasanya ini jasa
misalnya aplikasi kasir ya, jasa lah, produk lah seperti itu. Nah, supaya pelanggan kita bertahan, maka kita harus kasih after sales yang bagus. Kita harus kasih service yang bagus supaya dia merasa bahwa market saya ini yang saya pakai belanja di sini tuh bagus sekali seperti itu. Kalau orang sudah merasa bahwa produk ini bagus, ya layak untuk digunakan oleh pelanggan oleh dia gitu, maka orang tidak akan segan untuk mempromosikan ke temannya, bahkan merekomendasikan. Makanya faktor kritisnya di situ. Ketika orang sudah membeli produk kita, jangan ditinggalkan begitu saja, tapi di-maintain, dikasih after sales, kasih service yang bagus. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan menjadi orang yang akan yang bisa jadi partner, bahkan bisa menjadi klien kita. Kan tadi tahapannya kan tadi suspek, prospek, customer, klien sampai partner seperti itu. Ya, jadi di tahapan penting itu adalah tahapan customer ini. Setelah jadi customer, maka apakah dia akan jadi klien, apakah dia akan menjadi partner, itu tergantung sekali dengan kondisi usaha masing-masing. Kalau usaha masing-masing servisnya bagus, after sales-nya oke, kita perhatikan, nah itu bisa ini. Contoh ya, saya kasih contoh, salah satu contoh yang paling simple yang diterapkan oleh perusahaan brand-brand kuliner yang terkenal. Contoh atau toko lah, misalnya begini. Anda disapa dengan hangat, ya. Misalnya saya sebut merek Alfamart atau Indomaret. Ketika orang masuk, Anda disapa, halo Kak, selamat datang di Indomaret, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu kan personal touch awalnya itu orang sudah, dia sudah punya pengalaman, bagusnya ini tempat, dia sapa Kak, gitu. Padahal ini toko gitu ya. Atau misalnya ada di tempat makan di daerah mana gitu, setiap kita masuk langsung diteriaki, halo Kak, selamat datang, ada yang saya bisa bantu gitu. Jadi dia kayak merasa bahwa, saya merasa diperhatikan, itu yang pertama. Yang kedua, pas pulang juga disapa lagi. Terima kasih sudah belanja Kak, sehat selalu gitu. Jadi kalau kita di online shop itu seperti itu. After sales-nya ketika orang masuk ketika orang cek pertama kali, ada susunan kata-kata yang membuat orang nyaman, ada juga closingannya yang membuat orang juga sampai mau datang lagi tuh membeli produk kita lagi, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih standby di live streaming ini, silakan bertanya, tulis di kolom komentar pertanyaannya. Materi yang sangat menarik tadi. Ada pertanyaan ini? Tidak ada kayaknya. Enggak. Terus mengenai membuat customer itu nyaman sehingga dia repeat order kembali Kak Di. Jadi ibaratnya kayak kalau nyaman nih sama produk kita, repeat order nih kembali, kayak begitu Kak. Ya, nyaman sebagai kita sebagai orang yang melayani gitu. Jadi begini, ini ada pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga loyalitas pelanggan. Jadi begini, saya kasih prinsip saja, prinsip yang bisa kita pegang ya teman-teman, bahwa pembeli itu bukan raja, tapi teman yang ditemani belanja. Oke? Sama lagi, pembeli itu bukan raja, tapi adalah teman yang ditemani belanja. Jadi bagaimana caranya? Kita harus membuat pelanggan itu sedekat mungkin, senyaman mungkin. Kalau kita contoh paling gampangnya itu
Kalau kita tidak membuat nyaman itu, misalnya kita balas adanya gitu. Saya kalau di chatting toh, saya ada produk ini, Iya, ada. benar. Bisa beli, bisa. Berapa harganya? Ini. Itu kan menjawab ala apa keadaannya gitu. Ya kita tambah-tambahkan gitu. Kita tambahkan kata-kata lebih panjang gitu. Misalnya ada produk ini, ada Kak, mau produk yang mana Kak gitu. Jadi ada sapaan-sapaan gitu, ada apa lagi namanya, ada basa-basi lah, bukan termasuk basa-basi yang ini ya, tapi maksudnya kita melayani dengan sepenuh hati seperti itu. Jadi teman-teman banyak yang melakukan hal-hal sepele seperti itu, misalnya di chat pada saat ada orang pertama kali menghubungi kita, tanya-tanya kita, ya kita layani seperti teman yang lagi ditemani belanja. Bagaimana rasanya kalau kita ada teman belanja, pasti dia bertanya sama kita tuh, kalau ini bagus, kalau ini Iya, bagus, kalau ini bagus gitu. Tapi iya. kalau dia merasa nyaman, Lebih dia bisa beli banyak, bisa beli semua seperti itu. Jadi itu prinsipnya sih. Oh, jadi Saya prinsipnya tidak itu, tanyakan teknisnya. oh, jadi prinsipnya itu lebih ke anggap customer ini sebagai teman dekatmu, teman yang diajak Teman berbelanja Kak Di. teman yang ditemani belanja. Oke Kak. Nah, terus penting tidak sih Kak memberikan customer kita memberi reward customer kita ketika sudah repeat order, sudah membeli beberapa kali. Iya. Itu program masing-masing perusahaan. Ya. Ya, mau kasih poin, mau kasih voucher, itu semua program supaya orang datang lagi. Jadi memang ada program marketing. Apa sih program yang membuat orang bisa datang? Misalnya banyak sekali. Kayak misalnya itu kalau kita belanja baju ya di mall, dia kasih harga di situ. Saya kasih voucher 50.000. Tapi ini berlaku cuma 3 hari. Pembeliannya di atas misalnya 100.000, maka orang akan, oh ini voucherku ada 50.000. Sayangnya kalau saya tidak belanja lagi, nah, misalnya itu artinya dia datang lagi tuh. Jadi itu bisa jadi program untuk bisa dapat repeat order. Tapi kalau ditanya lagi, kalau orang sudah datang reward sering datang ini bisa dikasih reward. Nah, bisa banget gitu. Jadi anggaplah dia jadi pelanggan setia gitu. Kita kasih misalnya kalau dalam kuliner kita jadikan dia adalah orang-orang yang setiap kalau ada produk baru yang duluan coba gitu. Biar dia merasa, wah saya ini di istimewa seperti itu karena dia sering berbelanja. Misalnya gini, misalnya kalau saya misalnya di punya next project toh, karena dia sering dia sering belanja di situ, dia sering order. Waktu ulang tahun saya bisa kasih dia hadiah. Ini hadiah, ini saya kasih Kika voucher ini. Itu reward sebenarnya. Akhirnya dia Oke. Jadi tadi kita sudah tadi apa namanya? Bagaimana? Tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi urutannya tadi itu adalah orang yang tidak butuh, orang yang sebenarnya butuh tapi belum kenal. Bayangkanlah begini. Saya misalnya jualan bakso, nih ya. Saya harus tahu di mana sih orang yang kalau mau beli produk saya gitu. Apakah saya harus di rumah saja atau saya harus sewa toko di pinggir jalan. Seperti itu. Itu dulu yang pertama. Karena orang makan bakso kan pasti banyak seperti itu. Anggaplah, oh saya sudah memilih rencananya bakso ini saya akan tawarkan kepada pelanggan-pelanggan yang ada di kantor-kantoran, karena orang di kantoran itu pasti suka makan bakso misalnya. Maka kita harus cari spot di dekat-dekat kantor. Anggaplah spotnya adalah di namanya kantor A, itu berdekatan semua kantor-kantor. Nah, itulah
Itu cara kita pertama untuk memperkenalkan diri bahwa oh saya ada gitu. Tapi ini baru tahapan suspek. Kita lagi nge-survey, kita lagi cari di mana mereka ngumpul, di mana mereka ada, apa kebiasaan mereka, di mana ini. Itu dulu kita harus tahu gitu. Itu suspek. Kita sebenarnya ada orangnya ada gitu, tapi kita belum tahu di mana mereka itu gitu. Nah, anggaplah tadi saya penjual bakso. Begitu saya tahu, oh saya akan jualan di kantor A. Kenapa di samping kantor A? Karena di samping kantor A itu berdekatan kantor A, B, C. Situ inilah setelah yang harus saya lakukan adalah kantor ini bahwa saya ada gitu. Bahwa saya punya bakso. Maka saya buatlah voucher. Saya buat voucher. Makan bakso bayar pakai doa. Berlaku hanya mangkok per hari misalnya. Bayar Iya, bayar seikhlasnya. Bayar pakai doa hanya 100 mangkok per hari. Ini voucher saya bagi-bagikan ke apa namanya? Satpam kantor itu. Kita kasih tahu ke satpamnya. Nah, satpam yang ada di kantor itu toh. Kita kasih tahu, Pak, ini ada voucher 25. Saya kasih satu mangkok gratis, tapi kita bagi-bagikan gini nah. Nah, di voucher itu nanti kita tulis di situ. Di voucher itu kita tulis di situ. Ini berlaku hanya jam ini di hari ini. Supaya bisa gampang kita atur gitu. Nah, akhirnya hari pertama, hari kedua kita bagikan voucher itu ke kantor-kantor. Kita bagikan. Nah, akhirnya pegawai di A, B, C, D tahu ada penjual bakso di situ gratis hari ini. Nah, itulah tahapan yang kedua, kita memperkenalkan, kita mencari orang sudah dapat prospek. Oh, dia tahu nih. Oh, ada tahu. Dia begitu dia beli, makan, ternyata kita enak gitu. Baru pelayanan kita bagus. Kita kasih senyum, kita kasih sapa, kita kasih ini, kita kasih rapi. Akhirnya yang terjadi, wah, ini kayaknya bagus ini tempat, maksudnya kayaknya saya bisa jadi pelangganan di sini. Akhirnya dia jadi pelanggan. Nah, dia ini begitu besoknya lagi kita panggil keluarganya, orang tempat makan bakso kok di situ dekat kantorku enak begini. Nah, akhirnya 5 hal itu tadi. Itu contoh paling sering, mulai dari suspek, kemudian kita jadikan dia prospek, kita jadikan customer, pelanggan bisa menjadi orang yang mempromosikan kembali. Mudah-mudahan terdengar ya teman-teman. Halo Kak. Masih ada yang ditambahkan Kak mengenai jawaban yang tadi? Cukup. Jadi pola pikirnya saya coba seperti itu ya, supaya teman-teman pahami. Step pertama itu kita yang cari dulu, survei dulu siapa yang market kita. Tahap kedua kita cari tahu, kita bikin program supaya orang tahu keberadaan kita. Yang ketiga kita bikin sesuatu supaya orang bisa datang lagi. Yang keempat kita bikin lagi program supaya orang bisa merekomendasikan produk kita. Itu aja sih sebenarnya. Oke Kak, itu singkatnya. Jadi itu tadi jawaban dari Dem Fakir. Ada pertama itu survei, prospek, kemudian sampai pelanggan itu datang kembali, kemudian merekomendasikan produk kita ke orang lain. Itu tadi. Oke, baik. Halo Kak. Ya, saya dengar suaranya. Oh ya, oke Kak. Baik, terima kasih untuk ilmunya, untuk pengetahuannya mengenai customer journey ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Bitol pada pekan depan.
menyampaikan informasi bahwa kita Google ID itu merupakan aplikasi kasir dan pelaporan keuangan. Nah, di mana di sini mengenai customer journey tadi ada ya pembahasannya mengenai pelanggan, memberi reward pada pelanggan, kemudian bagaimana membuat pelanggan nyaman untuk merepeat order kembali produk kita. Jadi salah satu poin plus dari Google ID ini itu kita ada fitur yang menyediakan untuk memberikan reward kepada pelanggan. Gitu. Jadi silakan kunjungi website kita. Kemudian untuk mencari tahu atau bertanya-tanya silakan hubungi kontak yang tertera pada website tersebut. Oke, sampai jumpa di Bintol pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.